Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Nah, kita masih di al-aslul awal, pokok yang pertama, yaitu ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Ketika ditanyakan kepadamu bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengenal Rabbmu, fakul, maka katakanlah bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Kemudian beliau menyebutkan contoh dari ayat-ayat, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar, dan dari ayat Allah Subhanahu wa taala itu malam, siang, matahari dan bulan. Kemudian wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u wa ma fihinna wa ma bainahuma. Dan dari makhluk-makhluknya langit-langit yang 7, bumi yang 7, dan apa yang ada padanya, dan apa yang ada di antara keduanya. Apa yang ada di antara keduanya. Baik, sekarang beliau menyebutkan dalil. Menyebutkan dalil dari apa yang beliau sebutkan. Wad dalilu qauluhu ta'ala, surah Fussilat ayat 37. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Dan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala malam, siang, matahari dan bulan. Ini nas dari ayat, nas dari ayat. Malam, siang, matahari dan bulan. Ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah. Karena ayat-ayat Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama ayat-ayat kauniyah, yang kedua ayat-ayat syar'iyah. Ya, ayat-ayat syar'iyah, ayat-ayat Qur'aniyah. Ya, ayat-ayat kauniyah ini makhluk seluruhnya. Makhluk seluruhnya. Itu tanda akan adanya Allah Subhanahu wa taala, tanda akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat tersebut, ayat kauniyah tersebut tanda akan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Kita lihat malam, ya, datang malam gelap, ya, datang siang terang, besok begitu lagi. Ini menunjukkan bahwasanya ada yang mengatur. Ya, ada yang mengatur. Adanya makhluk ini, langit, bumi, menunjukkan bahwasanya ada yang mencipta. Jadi kalau kita lihat, ya, keagungan makhluk ini, berarti di situ kita akan memahami keagungan yang mencipta semua ini. Ya. Kita paham kebesaran, keagungan, kehebatan makhluk ini, di situ kita akan mampu menetapkan bahwasanya hanya satu yang mampu melakukan semua ini, itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa. Coba antum lihat, kita lihat manusia saja yang diberi akal, memang cerdas akal. Coba bikin robot, coba lihat. Ya. Bikin robot. Luar biasa, dibikin robotnya begini, ya, kabelnya, listriknya. Ya, amin. Pakai listrik, pakai apa? Tidak ada yang bisa menyamai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat itu nyamuk dari mana itu dicipta? Ya, jentik-jentik nyamuk, telur nyamuk, ya, jentik nyamuk, jadi nyamuk.
tanpa baterai. Ya, bebas dia gigit kita, dia isap darah kita, dia terbang lagi, kita pukul mati. Temannya masih banyak, tidak ada habis. Ada manusia bisa bikin begitu. Biar pabrik apa dia pakai, nggak bisa. Nah, kita ini yang diberi akal. Di situ kita akan mampu mengetahui bahwasanya la ilaha illallah. Betul-betul hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Tidak selain. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan makhluk-makhluk ini. Apalagi malam dan siang. Oh, siapa yang bisa tahan? Ya, tahan matahari terbit. Ada yang bisa tahan matahari terbit supaya tidak ada siang? Ada. Biar pakai apa orang tahan? Mendung saja masih tetap terbit mataharinya. Tidak dikatakan siang. Ada yang bisa tahan siang terus, tidak bisa malam, tidak bisa terbenam mataharinya. Tidak ada. Bisa dipahami? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengatur, yang mengatur semuanya. Dan ini ilmu, kalau ilmu-ilmu begini saja orang-orang musyrikin paham bahwasanya ini yang atur Allah Subhanahu wa taala, yang cipta Allah Subhanahu wa taala, yang kendalikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak mampu menetapkan la ilaha illallah. Ini mereka. Kalau kita jangan sampai ilmu kita hanya sama dengan ilmunya Abu Lahab, Abu Jahal. Mau disamakan kita sama Abu Lahab? Mau? Mau? Ya. Bahkan mungkin Abu Lahab, Abu Jahal kalau hidup di zaman sekarang diketawai kita. Ya, kok bisa ada seorang manusia berakal meyakini bahwasanya ada selain Allah yang bisa mengendalikan alam semesta ini? Ya, Gunung Merapi misalnya dia meledak, oh ada anunya, ada penjaganya. Kalau dia marah meledak, kalau tidak, ini diketawai kita sama orang musyrikin dahulu. Mana ada selain Allah yang bisa? Karena mereka yakin hanya Allah yang mengatur semuanya. Ya, ketika ditanya wa may yudabbirul amra, siapa yang mengatur segala urusan? Ya, mereka menjawab Allah. Orang sekarang ada yang meyakini masalah jodoh, masalah rezeki, masalah kesembuhan. Mereka yakin selain Allah mampu. Nah, ini lebih fatal dibanding keyakinan orang musyrikin dahulu. Bisa dipahami? Baik. Jadi ilmu ini harus kita arahkan untuk menetapkan bahwasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La ilaha illallah. Karena hanya Allah yang mampu. Tidak ada selain Allah. Sekarang ada toko kartun, ya. Ya, ada pengendali air. Ya, ada pengendali api, penguasa api, ada pengendali tanah. Ya, si gundul, ya. Eng. Ada tanda panah sininya. Iya. Itu tidak. Ya. Ada juga anak kecil masih ingusan, ada musibah, ada bencana, dia ambil tanah, dia tahan begitu. Itu diketawai kita sama orang musyrikin dahulu. Kok bisa kalian menggambarkan ada sosok selain Allah yang bisa melakukan itu semua? Coba bayangkan nih, itu di kartun ya. Wih, berdiri anunya, airnya langsung jadi es. Nah, belum Naruto, belum. Naruto sihir ya. Belum. Itu coba. Paham ini? Itu sudah jauh melenceng. Nah, di sini beliau ingatkan kita bahwasanya kita mengenal Rabb kita Allah Subhanahu wa taala dengan melihat makhluknya. Antum tadabburi ini pencipta. Coba lihat. Ya, langit tanpa tiang. Ini masjid banyaknya tiangnya. Ya. Ada yang bisa bangun bangunan tanpa tiang? Ada. Secanggih-canggihnya teknologi tidak ada. Malah yang namanya itu. Ya. Tapi di sini di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan was-samaa bina. Allah jadikan langit itu bangunan tanpa tiang. Sudah tanpa tiang, tidak ada pecahnya, retaknya, cacatnya. Coba. La ilaha illallah. Harus ke situ arah ilmu kita. Gak cuma menetapkan Allah yang maha mencipta apa, ya mungkin peneliti kafir juga mungkin sampai ke situ.
bahwasanya ada yang maha mencipta yang luar biasa, kehebatan ilmunya, kemahakuasaannya, ya dan seterusnya. Jadi kalau belum sampai la ilaha illallah, belum. Ya, belum. Baik, sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihil lail wasyamsu wal qamar." Wa min ayatihil lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala malam, siang, matahari dan bulan. Kemudian Allah ingatkan kita, "La tasjudu lisyamsi wala lil qamar." Jangan kalian sujud kepada matahari dan juga jangan sujud kepada bulan. Sehebat-hebatnya penciptaan matahari, dia tetap matahari, makhluk. Sehebat-hebatnya penciptaan bulan, dia tetap bulan, makhluk. Tidak pantas, tidak layak untuk diibadahi, disembah. Dan ini menunjukkan bahwasanya ada yang sujud menyembah matahari dan bulan. Karena kenapa? Di sini Allah larang kita, jangan kau sujud kepada matahari, jangan kau sujud kepada bulan. Loh, kalau begitu kemana? Wasjudu lillah. Akan tetapi sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan mereka semua. Jadi penciptaan ini menjadi dasar kita ya menetapkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Karena hanya Allah yang mampu mencipta. Kalau kita cuma merubah bentuk, ya, jadi apa itu kapas, ulat bulu, jadi benang, jadi sutra. Ya, kayu, pohon kita tebang, jadi kusen, jadi ya kita tambang, ya, tambang emas, tambang perak, tambang apa, kita kasih jadi ini nih. Itu cuma merubah bentuk saja. Sekarang ada yang bisa ciptakan bahan dasarnya? Tidak ada. Coba, jami pohon kayu besar, ya, yang di senso itu, bibitnya saja, ada yang bisa bikin. Bibit satu biji mu, padi, bibit padi ada yang bisa bikin. Ada. Bibitnya, jami pohonnya, bibitnya mau. Ya, kalau sudah jadi bisa kasih tumbuh? La ilaha illallah. Takabur betul kalau orang tidak mau menetapkan la ilaha illallah. Jadi wajar memang kalau dia tidak mau menerima la ilaha illallah, kekal dalam neraka selama. Kenapa? Semua di sekelilingnya ini semua menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah. Hanya Allah yang bisa melakukan semuanya. Dari makhluk yang mencipta, mengatur. Bahkan di diri kita, coba lihat. Ya, saya sudah ingatkan ke orang cuci darah. Ginjal kecil, 2 biji. Kiri kanan. Kalau kacau, kalau lagi beheng ginjalnya, ya tidak bisa lagi bekerja, ada namanya proses cuci darah. Coba lihat orang cuci darah itu. Repotnya itu untuk menggantikan fungsi 2 buah ginjal. Belum matanya, belum telinganya, ya, belum yang lainnya. Coba lihat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi wasjudu lillahilladzi khalaqahunna. Jangan sujud kepada matahari, jangan kepada bulan, tapi sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka semua. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian betul-betul hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang musyrikin dahulu juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sebagian waktu. Khususnya pada waktu genting, waktu terjepit, waktu emergensi. Ya, disebutkan dalam Al-Quran, dalam kondisi mereka dihantam badai gelombang yang sangat dahsyat di tengah lautan. Mereka yakin betul tidak ada. Mereka ingat Lata, Uzza dan Manah. Tidak ada. Berhalanya, patungnya tidak ada dia ingat. Karena mereka itu berakal. Yakin betul bahwasanya ini mereka tidak ada urusan di sini. Tidak mampu mereka selamatkan kita. Ya. Kita bawa saja itu Lata, Uzza dan Manah di atas kapal, tidak bisa selamat. Tenggelam, sama-sama kita tenggelam. Ya enggak? Ya, sama-sama tenggelam tuh. Oh, tidak mungkin dibawa batu besar, pohon. Ya. Bawa angkat saja, tidak bisa. Ya. Bisa dipahami? Bergerak saja tidak bisa. Dihancurkan sama
para sahabat tidak bisa melawan. Bagaimana dia bisa menyelamatkan? Di sini orang musyrikin sampai ke batas ilmu bahwasanya tidak usah, tidak ada gunanya itu. Dan mereka tidak akan mampu menyelamatkan kita. Jadi apa yang mereka lakukan? Da'awullah. Coba lihat. Orang musyrikin ini da'awullah mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa betul-betul memurnikan doa tersebut hanya untuk Allah. Lalu kita tidak. Semakin parah gempanya, semakin parah tsunami-nya, yang kita panggil selain Allah. Kita punya guru, kita punya kiai, kita punya ustadz. Bukan Allah. Itu orang sekarang. Orang dahulu tidak. Da'awullah mukhlishina lahuddin. Baik. Bisa dipahami? Jadi ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil tentang makhluk-makhluknya yang beliau sebutkan di surah Al-A'raf ayat 54 kita baca, wa qauluhu ta'ala inna rabbakumullah. Sungguh Rabb kalian adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian, yang memberi rezeki kepada kalian, menghidupkan kalian, yang akan mematikan kalian. Ini Rabbakum. Sungguh Rabb kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Alladzi, dialah yang khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Fi sittati ayyamin, pada tempo 6 hari. Ya. Jadi penyebutan 6 hari ini bukan berarti Allah tidak mampu sekejap. Allah Qadir. Ya, Al-Khallaqul Alim, Al-Khaliq, Maha pencipta, Maha mampu. Tidak ada yang Allah tidak bisa. Cuman Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, Maha memiliki hikmah. Ya, Allah cipta 6 hari, ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Ya. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa, tinggi di atas arsy-Nya. Yang penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas. Bahkan Allah adalah Al-A'la, yang maha tinggi. Tidak ada di atas Allah Subhanahu wa taala yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Yughshil lailan nahara. Allah Subhanahu wa taala menutupkan malam kepada siang. Ya, coba kita lihat di arah timur ketika sore hari itu gelap, itu datang dari arah timur menutup. Seakan-akan menutup siang. Jadi malam datang dari arah timur, ya. Kemudian siang pergi dari arah barat, tutup. Ya, kalau sekarang enak, di video taruh saja kamera, ya, video normal, nanti kita percepat, kasih kencang, itu kita lihat kayak ditutup. Coba tidak percaya. Itu hitamnya kayak menutup. Tapi kasih cepat, kayak percepatan berapa kali begitu, tertutup. Kayak ditutup, ada yang tutup. Itu yang tutup. Allah Subhanahu wa taala. Yughshil laila an-nahar. Yatlubuhu hasisan. Dan malam itu mengikuti siang dengan cepat. Begitu pula sebaliknya. Kapan pergi siang, malam datang. Kapan malam pergi siang datang. Terus seperti itu. Ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Baik. Kalau antum belum terlalu paham masalah pengaturan-pengaturan ini, antum lihat saja apa yang pengaturan-pengaturan di dunia. Ya. Sesuatu yang teratur, rapi. Antum coba bayangkan, pikir. Apakah mungkin tidak ada yang mengatur? Antum contoh misalnya, antum turun dari masjid. Ya, waktu antum naik, sandalnya antum tahambur. Sandalnya santri yang 30-40 orang tahambur. Ada yang tak balik, ada yang satu di sini, satu di sana. Ya, tahambur ya. Ada yang di atas ya tempat sandal, ada yang hilang, ada. Antum turun langsung rapi. Sekarang saya tanya, kira-kira ini sandal goyang sendiri? Diatur dirinya sendiri? Pasti ada yang atur. Ini coba lihat malam, siang, rapinya, tidak ada baku
baku berkelahi. Ini malam mau malam terus, siang mau siang terus, tidak ada. Rapi, silih berganti. Matahari terbit dari timur terus memanas, kemudian tenggelam lagi, besok terbit lagi rapi. Kemudian kita mengatakan tidak ada yang mengatur. Ini tidak masuk akal. Ya, sendal saja bisa rapi, ada yang atur, apalagi seperti ini, pengaturan alam semesta. Baik. Wasyamsa wal qamara wan nujuma, dan Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang, semuanya musakhkharatin bi amri. Semuanya itu tunduk bi amri, dengan perintah Allah. Nah, ini keyakinan kita. Semua peristiwa alam ini jangan kita katakan terjadi begitu saja. Ini cuma peristiwa alam. Iya, memang peristiwa alam, tapi ada yang atur. Ya. Jangan terjadi gempa, terjadi apa. Angin saja berhembus, kemana, dari mana, arahnya kemana, kecepatannya berapa, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Al-Mudabbir, yang maha mengatur. Termasuk rezeki kita, jodoh kita, jangan takut. Semua sudah diatur. Bisa dipahami? Ini keyakinan kita. Ya, bukan peristiwa alam biasa ini, hujan, tidak. Ya, tapi ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengatur. Ditunduk di atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, al-amrul kauni. Perintah kauni. Yang kalau Allah perintah, idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Ya, sayangnya ini dikasih jadi ilmu sesat ya. Kun fayakun, ada ilmu kun fayakun katanya. Naudzubillah, ini betul-betul manusia ya, luar biasa. Ini kun fayakun bahasa Arab, kun fil amr. Allah perintah jadilah, ya, maka jadi apa yang Allah inginkan. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba lihat. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika didapat menghancurkan berhala-berhala orang-orang musyrikin di zamannya, ditangkap. Dikumpul kayu bakar yang menggunung. Ingat kayu bakar rumusnya itu, jumlah kayu bakar berbanding lurus dengan apa? Besar api. Kalau kayu bakarnya kecil, apinya kecil. Kalau kayu bakarnya satu mobil truk, 2 mobil, 10 kubik misalnya, maka apinya akan semakin besar. Jadi dikumpul kayu bakar yang menggunung sangat banyak, dinyalakan api. Jangan tanya apinya, ya pasti besar. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Tapi coba Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik api dan pemilik seluruh alam ini. Dalam surah Al-Anbiya Allah berfirman tentang peristiwa ini, Qulna ya naru, kami katakan wahai api. Naru nakirah maksudah, tandanya dhamma tanpa tanwin. Api banyak. Naru sini ada api yang dipakai untuk membakar Nabi. Ya naru, wahai api, kuni bardan. Allah bilang jadi kau dingin. Jadilah kamu dingin, kata Allah. Bisa melawan ini api? Bisa melawan ini api? Tidak bisa. Panasnya itu api, banyaknya kayu bakarnya, besarnya apinya, jadi dingin. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kau dingin dan jadi keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Tidak ada biar bulunya satu terbakar, tidak ada. Ya, biar kulitnya melepuh sedikit pun tidak ada, tanpa cacat, selamat Nabi Ibrahim. Karena semua tunduk bi amri, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan takut sama penyihir. Biar tukang sihir berkumpul mau sihir kita, kalau Allah bilang tidak. Tapi sebaliknya kita tenang-tenang, tidak ada masalah sama orang, tiba-tiba kena kemasukan jin. Itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa paham ini? Jangan takut. Biar kumpul semua tukang sihir mau sihir kita, kalau Allah bilang tidak, bisa jadi sihirnya? Tidak. Bisa dipahami? Taib. Ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah hanya milik Allah al-khalq wal amr, penciptaan dan al-amr, perintah. Sini perintah ada dua. Al-amrul kauni, ya, perintah ini Allah memerintah matahari terbit dari barat, terbit dari timur, tenggelam di barat dan seterusnya.
Ya, nanti Allah perintah nanti terbit dari barat. Bisa melawan matahari? Ya. Itulah tanda hari kiamat. Tegak hari kiamat. Suruh terbit dari barat. Matahari terbit dari barat. Allah yang suruh. Allah yang suruh. Tegaklah hari kiamat. Ini amrul kauni. Kemudian yang kedua, al-amrul syar'i. Perintah untuk bertauhid, salat, zakat, puasa, haji, bersedekah, berbakti kepada orang tua. Ini al-amrul syar'i dari Al-Qur'an dan sunnah. Di sini Allah bedakan antara al-khalq, penciptaan, dan perintah. Dan perintah ada dua, al-amrul kauni dan al-amrul syar'i. Ya. Dan al-amrul syar'i adalah Al-Qur'an. Di sini ketika ada orang bilang Al-Qur'an makhluk, maka dia sudah mengingkari ayat ini. Sudah? Ya, mengingkari ayat ini. Allah sendiri yang bedakan. Ada khalq, ada penciptaan makhluk, ada perintah. Jadi Al-Quran adalah kalamullah. Ghairu makhluk. Dia masuk al-amr syar'i. Dan waw ini mengharuskan berbedanya sebelum dan setelah. Ja'a Zaidun wa Amrun. Zaid bukan Amr, Amr bukan Zaid. Kenapa? Waw ini. Dan semua hanya milik Allah. Lahu, asalnya tempatnya di belakang, dikasih ke depan. Ya, betul-betul hanya milik Allah penciptaan. Ada yang bisa mencipta selain Allah? Tidak ada. Al-amru. Ada yang bisa perintah dengan perintah syar'i dan perintah kauni selain Allah? Tidak ada. Ya. Paham ini? Oleh karena itu betul-betul kafir ketika digambarkan dalam tokoh itu, tokoh-tokoh kartun dan sejenisnya, ada selain Allah yang bisa melakukan al-amrul kauni, ngatur pengendali tanah, pengendali air, pengendali apa, nyaman nanjo, ya. Koci-koci saya begini langsung, ya, naik air. Dari kita setengah matinya angkat air dulu waktu kecil, ya. Suruh guru mengaji, ya. Paham ini? Satu ember, ambil dari sumur jauhnya ini, satu kali koci begini, langsung airnya banjir. Naudzubillah. Ini tidak masuk akal dan kekafiran. Tidak ada selain Allah yang bisa seperti itu. Ya, paham ini? Bisa paham ini? Baik. Kalau ada seperti itu, tidak ada banjir. Ya, disewa saja sini kau datang kau ini mau banjir ini, tahangi dulu itu. Ya, jangan usah bikin bilik-bilik. Ya, nanti dia urus gitu, taruh saja satu orang begitu. Nah, ada seperti itu. Naudzubillah, ya. Itu kekafiran. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkah Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Ya. Baik. Seluruh kebaikan datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang beliau sebutkan tentang wa min makhluqatihi as-samawati sab'u wal arduna sab'. Ini panjang sekali. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan penjelasannya. Ya, tafsir dan penjelasannya. Jadi setelah itu baru kita masuk ya pembahasan war-rabbu huwal ma'bud. Ya, di halaman 118. Sekian subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.